Selamat sore, selamat datang di Ayo Antioch Youth Online dengan tema This is Living. Yuk teman-teman pemuda Antioch, mari kita siapkan diri kita, mari kita luangkan waktu kita untuk ibadah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Bapak pertolonganmu, penyertaanmu dalam kehidupan kami ya Bapak. Dari tadi Bapak hingga kami mengawali ibadah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau tolong kami, Engkau berkati kami Bapak. Bagi kami yang ambil bagian dalam pelayanan ini, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Kami mohon pertolongan daripada Engkau. Engkau bimbing kami, Engkau berkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Sehingga ibadah kami ini dari awal hingga nanti berakhir ibadah kami ini terlaksana hanya oleh kemurahan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak, bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorak orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Haleluya. Bersorak-sorai, bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Bersorak-sorai orang-orang benar yang dalam Tuhan. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sekali lagi katakan, jiwaku membumbung tinggi seperti Raja Wali di langit. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Sebab besar kasih-Nya kepada kita, aku bersuka cita. Haleluya, puji nama Tuhan. Yeay. Shalom teman-teman pemuda semuanya, puji nama Tuhan. Kita semua pasti dengan penuh sukacita ingin beribadah kepada Tuhan. Haleluya, meskipun ibadah kita online, tapi saya percaya Tuhan Yesus berikan sukacita dalam hati kita. Masih terus kita mau puji Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa inilah tahun Yobel, inilah tahun pembebasan. Kita mau bebas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan saudara. Saudara.
suaramu, bebaskan tawanan. Lagi katakan saudara, saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat suaramu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Saudara, dengarlah sangkakala membawa pembebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Haleluya. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Katakan yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi katakan ini tahun, haleluya, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi, sekali lagi katakan, ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Oh, yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Sekali lagi, sebab ini tahun pembebasan. Haleluya. Yeay, puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau persiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tujukan mata kita, seluruh kehidupan kita, untuk kita boleh masuk ke hadirat Tuhan, yaitu untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan datang ke hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu Tuhan, mengerti rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Tuhan. Mari sama-sama katakan, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku ku serahkan padamu. Oh, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti
jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Haleluya, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu, sekali lagi katakan menyenangkan-Mu, haleluya Yesus Tuhan, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu Tuhan, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Baik, rekan-rekan pemuda, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk hari ini, terima kasih untuk nafas yang Tuhan berikan kepada kami. Sampai pada hari ini kami masih boleh sehat Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan juga hamba-Mu Tuhan mau membagikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, Tuhan urapi Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan dan menjadi rema di dalam hidup kami Tuhan. Terlebih lagi kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik rekan-rekan pemuda, selamat sore. Ini merupakan hari yang pertama kali saya menyampaikan renungan firman Tuhan setelah 5 tahun di Papua Nugini, dan ini yang pertama kali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk rekan-rekan pemuda. Pada sore hari ini saya ingin membagikan dan kita ingin sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan yang di ayat 1 Tesalonika 4 ayat 1. Mari kita sama-sama buka dengan tema bahwa this is living, dan ini adalah tema yang dibagikan oleh pengurus pemuda dan di-sharekan kepada saya. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus pemuda untuk atas kepercayaannya, sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di ibadah pemuda pada sore hari ini. Ya, di
Kita lihat bahwa 1 Tesalonika 4 ayat 1 kita baca ya. Jadi akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Nah, ini adalah dari terjemahan baru, Alkitab terjemahan baru. Tapi kalau kita lihat ya, teman-teman pemuda, kita lihat di English version-nya. Kita kalau boleh ditampilkan kembali slide-nya. Jadi finally brothers, jadi dikatakan we instructed. Jadi Paulus menginstruksikan kepada jemaat di Tesalonika, instructed you how to live in order to please God. Jadi Paulus menginstruksikan bagaimana jemaat di Tesalonika untuk hidup, untuk menyenangkan hati Tuhan. As in fact you are living, yang which is mereka sedang atau sudah melakukan itu. Tetapi yang diminta oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika adalah supaya mereka lebih dan lebih lagi untuk melakukan itu. Dikatakan to do this more and more. Kalau kita lihat di ayat di NIV version-nya. Nah, atau mungkin kalau kita lihat lagi di ayat di versi King James Version ya, kita lihat beberapa versi Alkitab dikatakan furthermore then we beseech you. Jadi artinya dia meminta dengan sangat urgently. Jadi dengan sangat dan dengan penuh urgency. Urgency artinya dengan segera, bahwa kamu harus melakukan ini lebih dan lebih lagi untuk menyenangkan dan bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini adalah ayat dari yang akan kita renungkan di sore hari ini. Nah, kalau kita lihat ya rekan-rekan pemuda, kitab Tesalonika ini juga yang sejujurnya saya juga mendapatkan banyak berkat ketika mendalami kitab Tesalonika ini. Kalau kita lihat latar belakang dari kitab Tesalonika dan coba kalau rekan-rekan lihat judul-judulnya. Jadi di kitab Tesalonika ini setelah salam dia akan dibuka dengan buah pemberitaan Paulus. Nah, kalau saya juga lihat dalam versi bahasa Inggrisnya, lebih kita lihat thanksgiving for Thessalonians faith. Artinya bagaimana rasa bersyukurnya atas iman-iman orang Tesalonika. Jadi itu adalah bagian yang pertama. Terus kemudian pelayanan Paulus di Tesalonika itu adalah bagian yang kedua. Sukacita atas jemaat, bagian ketiga. Atau kalau dalam versi bahasa Inggrisnya bahkan dikatakan Paul's longing to see the Thessalonians, artinya kerinduan yang sangat atas Paulus untuk melihat orang-orang di Tesalonika. Keempat adalah kabar baik yang dibawa oleh Timotius. Yang kelima adalah nasihat supaya hidup kudus. Yang keenam itu urutannya adalah kedatangan Tuhan dan kemudian ditutup kemudian oleh pesan-pesan dan nasihat-nasihat untuk berjaga-jaga. Jadi kalau teman-teman lihat bahwa dari awal sampai akhir itu adalah susunan dari kitab-kitab Tesalonika yang pertama, surat Paulus yang pertama ke jemaat di Tesalonika. Kemudian saya melihat bahwa kapan sih Paulus itu di Tesalonika gitu kan? Saya membaca kembali di kisah Rasul Paulus, di kisah para Rasul 16 ayat 17. Kita lihat bahwa Paulus itu sebelum dia ke Tesalonika, jadi di pasal 16 itu dikatakan bahwa
Paulus itu mendapatkan penglihatan, mendapatkan mimpi bahwa ada orang di Makedonia yang memanggil-manggil Paulus untuk dia datang kepada mereka. Nah, berdasarkan mimpi itu, berdasarkan penglihatan itu, akhirnya Paulus berdoa dan dia berangkat. Dia berangkat ke daerah Makedonia. Nah, Tesalonika itu adalah daerah Makedonia. Kemudian Paulus memulai perjalanannya melalui ke Filipi. Kita tahu semua di Filipi apa yang terjadi. Di Filipi yang terjadi adalah Rasul Paulus di sana melakukan atau mengusir roh jahat atau roh tenung dari seorang roh tenung dari seorang perempuan. Ketika dia datang ke sana, ada perlakuan yang tidak baik dari orang-orang di sana. Jadi kemudian dia dipenjara, seperti yang rekan-rekan tahu bahwa ketika dipenjara dia berdoa dan penjara terbuka. Akhirnya dia dan kepala penjara tersebut akhirnya bertobat dan mengenal Tuhan Yesus. Setelah dari Filipi, kemudian Paulus ke Tesalonika. Setelah dia dari Tesalonika, kita lihat bahwa dia masuk ke rumah ibadah, dia melakukan khotbah di sana, dan banyak orang yang percaya. Dan banyak orang yang bergabung dengan Paulus, termasuk sejumlah orang yang non-Yahudi atau orang-orang Yunani. Yang tidak sedikit perempuan yang terkemuka yang bergabung dan percaya kepada Yesus. Nah, jadi di Tesalonika ini Paulus merasa pelayanannya itu sangat berhasil karena orang-orang banyak yang non-Yahudi percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi apa yang terjadi adalah orang Yahudi iri hati. Mereka melihat bahwa mereka kenapa jadinya orang yang non-Yahudi yang jadi banyak dan percaya kepada Tuhan, dan akhirnya orang-orang Yahudi ini bersama orang-orang beberapa penjahat yang dikatakan ada penjahat di pasar, mereka melakukan persengkongkolan dan akhirnya mereka ingin menangkap Paulus dan Silas. Singkat cerita bahwa dikatakan di sini akhirnya Paulus harus berangkat ke kota yang namanya Berea. Dia harus keluar dari Tesalonika dan berangkat ke Berea. Di Berea apa yang terjadi? Kalau di Berea yang terjadi adalah ternyata orang-orang dari Tesalonika tersebut menyusul dia karena didengar bahwa di Berea Rasul Paulus memberitakan Injil dengan baik dan akhirnya dia harus berangkat juga. Harus keluar dari Berea dan akhirnya Paulus ke Athena. Nah, dari Athena yang terjadi kalau kita baca dari firman Tuhan, singkat cerita bahwa dia memberitakan tentang Tuhan. Di Athena banyak patung-patung, bahkan dia bilang bahwa yang saya beritakan, yang Rasul Paulus beritakan adalah Tuhan yang tidak punya namanya. Dan orang-orang Athena ingin mendengarnya. Tetapi ketika Rasul Paulus ingin berbicara tentang kebangkitan setelah kematian, orang Athena bilang langsung stop, kami tidak mau mendengar itu. Dan akhirnya seakan-akan kebenaran firman Tuhan, seakan-akan bahwa apa yang menjadi tujuan pengajaran Injil seakan-akan berhenti. Nah, itulah kira-kira garis besar ketika Rasul Paulus ke Tesalonika dan sebelum dia menulis surat Tesalonika ini. Nah, itu adalah yang kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat kembali ke ayat ke kitab Tesalonika, yang pertama adalah kalau kita boleh lanjut ke slide berikutnya. Yang bagian pertama adalah sukacita terhadap jemaat atau thanksgiving for the Thessalonians faith. Dikatakan bahwa buah pemberitaan Paulus, orang-orang ini adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi,
Tapi orang-orang ini adalah yang menjadi kesukaannya dan menjadi sukacitanya Paulus. Mereka percaya kepada Yesus dan tetap beriman. Meskipun ada penindasan, bahkan dikatakan di kitab Tesalonika, mereka ini adalah imitators-nya Paulus. Jadi seakan-akan mereka itu adalah benar-benar apa yang dilakukan Paulus, itu yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan, bagaimana hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu yang dilakukan oleh orang-orang Tesalonika ini. Bahkan mereka setia menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang menyelamatkan mereka dari murka Allah. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang percaya akan kebangkitan setelah kematian atau kehidupan setelah kematian. Kalau kita lihat dari tema hari ini adalah This is Living, apa yang menjadi refleksi dalam kehidupan kita anak-anak muda? Pertanyaannya adalah, orang-orang Tesalonika ini merupakan orang-orang yang baru bertobat. Nah, mungkin kita sebagai anak-anak muda, orang-orang yang sudah lahir, sudah Kristen dari sejak lahir. Nah, orang-orang Tesalonika ini adalah mereka sudah tidak menyembah berhala lagi. Tapi apakah kita, anak-anak muda zaman sekarang yang mungkin lahir sudah jadi Kristen, apakah kita masih menyembah berhala? Kita seharusnya atau harus berhenti menyembah berhala. Apa itu berhala? Apa itu berhala modern? Berhala itu kalau zaman dulu, berhala itu adalah patung. Patung yang ada patung mereka sembah. Waktunya pagi mereka sembah. Tapi sekarang apa itu berhala itu? Teknologi, sosial media. Apakah itu benar-benar terpaku di hidup kalian? Apakah itu yang menjadi utama? Itu adalah berhala. Mari kita perhatikan hidup kita. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Itu adalah firman Tuhan. Apakah ada yang menjadi nomor duakan Tuhan di dalam hidup kalian? Apakah hobi kalian? Apakah kebanggaan kalian? Apakah teman kalian? Itu yang mau saya tekankan, yang menjadi refleksi kita jika kita bandingkan ke orang di Tesalonika. Amin. Yang kedua adalah, apakah kita, orang-orang anak-anak muda ini, sudah menjadi imitatornya Paulus? Ini yang boleh kita renungkan sama-sama. Apakah kita sudah setia menunggu kedatangan Tuhan? Apakah kita masih setia menjalankan doa-doa kita? Atau mungkin kita setia pada saat kita tidak hari libur, tetapi ketika hari libur, doanya juga libur. Ini yang juga saya lihat pada saat saya di Papua Nugini, ada teman-teman yang dari Filipina. Jadi pada saat di Papua Nugini itu, biasanya dalam setahun mereka libur 1 bulan. Nah, biasanya sesama pelayanan terkadang kami ada doa. Doanya itu adalah doa rantai. Ketika mereka lagi cuti 1 bulan, doanya juga stop. Nah, apakah kita masih seperti itu? Itu yang mau kita renungkan bersama-sama. Apakah doa kita berjalan dengan lancar? Saat teduh kita apakah berjalan dengan lancar? Ya, itu yang mau saya bagikan kepada kita mengenai ayat-ayat yang terkait dengan Thanksgiving for the Thessalonians. Bait yang kedua adalah, kalau kita move ke bagian yang kedua, adalah pelayanan Paulus di Tesalonika. Nah, sebagai pelayan Tuhan, Paulus ini, kita lihat bahwa tidak mudah ketika setelah dia berangkat dari Filipi,
kemudian menuju ke Tesalonika. Kenapa? Karena di Filipi dia sudah dikejar-kejar orang, dipenjarakan. Kemudian dia ke Tesalonika. Tetapi Paulus tetap mau melayani, mengabarkan Injil. Tidak hanya dia tidak hanya berkata-kata manis saja. Jadi kalau kita baca di renungan atau di kitab Tesalonika, bahkan dia mengatakan bahwa saya tidak hanya mengatakan yang manis-manis saja, tapi dia benar-benar mengatakan apa adanya kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah meskipun dia menyampaikan firman Tuhan, dia bekerja tidak hanya untuk menghidupi diri sendiri, tetapi juga untuk berbagi dengan jemaat Tesalonika. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara atau rekan-rekan pemuda, kalau itu this is living, apa yang menjadi hal-hal yang bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita pemuda GPD Antioquia? Yang pertama adalah tidak mudah. Kehidupan ini tidak mudah, akan ada tantangan. Kehidupan ini tidak mudah, selalu akan ada tantangan. Kalau kita lihat dan kita aplikasikan ke kehidupan pelayanan, this is living, apa yang mau kita lihat adalah pelayanan Paulus. Kita refleksikan kepada pelayanan rekan-rekan pemuda. Ada yang bermain musik, ada yang seksi acara, ada mungkin ya teman-teman yang sekedar menyiapkan alat-alat atau hanya sekedar mengoperasikan ayat-ayat multimedia pada multimedia. Tetapi kalau kita lihat bahwa tidak mudah, meskipun hal yang sepele, pelayanan itu tidak mudah. Tapi kalau kita lihat dan berkaca kepada Paulus bahwa akan ada tantangan tetapi jangan menyerah. Tetap maju. Yang kedua adalah seperti yang dikatakan Paulus, dia katakan saya tidak hanya mengatakan yang manis. Artinya apa? Kita fokus kepada pelayanan kita. Jangan mencari keuntungan diri sendiri. Ada orang-orang atau ada yang orang-orang yang melakukan pelayanan demi keuntungan diri sendiri, demi uang, atau mungkin demi teman, demi pasangan. Tapi saya menasihatkan kembali ke teman-teman pemuda, lakukan ini dengan sungguh-sungguh lagi, layani Tuhan. Dan yang ketiga adalah tidak hanya di pelayanan, tetapi seperti yang kita lihat bahwa Paulus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri dan menghidupi pelayanan. Artinya apa? Buat teman-teman yang pemuda yang bekerja, teman-teman pemuda yang bekerja, lebih giatlah bekerja. Buat rekan-rekan yang masih kuliah, lebih giatlah kuliah. Buktikan bahwa anak-anak muda GPD Antioquia adalah anak-anak muda yang luar biasa, anak-anak muda yang berbeda. Itu adalah beberapa hal dari yang kita lihat, refleksikan dari pelayanan Paulus di Tesalonika. Bagian yang ketiga, itu adalah bagaimana Paulus rindu, saking rindunya dengan Tesalonika, jemaat di Tesalonika. Kita lihat bahwa kalau baca lebih detail mengenai kitab Tesalonika, kita bisa lihat bahwa begitu rindunya Paulus datang ke Tesalonika. Ingin sekali datang ke Tesalonika. Dia mencoba beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Jemaat di sana tetap setia, dia coba lagi tetap tidak berhasil. Dan akhirnya Paulus mengirimkan Timotius. Kenapa? Karena dia melihat bahwa baiklah kalau saya tidak bisa, Timotius yang akan berangkat. Nah, kalau kembali ketika kita refleksikan kehidupan kita anak-anak muda, bahwa this is living, apa sih artinya ini? Nah, kita lihat bahwa Paulus mencoba untuk datang ke Tesalonika. Mencoba lagi, tapi tidak bisa, tidak berhasil. Kemudian dia kirim Timotius. Nah,
di dalam kehidupan pelayanan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, kita miliki kerinduan dan motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Itu yang pertama. Karena saking rindunya Paulus itu ingin melayani dan datang, dia terus mencoba. Nah, ada yang bagian yang kedua yang saya mau garis bawahi adalah akhirnya Paulus mengirimkan Timotius. Untuk apa dan kenapa? Nah, ini adalah dia melihat bahwa ada risiko kalau dia tidak segera datang atau tidak ada orang yang kembali ke Tesalonika. Nah, bagian yang saya mau garis bawahi adalah ketika rekan-rekan pemuda melakukan sesuatu gagal, coba cari cara lain. Jangan mengharapkan hasil yang berbeda kalau kita melakukan sesuatu hal dengan hal yang sama. Lakukan yang berbeda, coba dengan cara yang berbeda. Pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Itu yang mau saya sampaikan dan mau saya bagikan dalam kehidupan kita anak-anak muda. Sama seperti Paulus, dia mencoba untuk datang tidak bisa, akhirnya dia kirim Timotius. Begitu juga kita. Jalan ini nggak bisa melayani Tuhan, jalan ini nggak bisa, cari jalan lain agar kita bisa melayani Tuhan. Pencobaan semakin berat, benar, tapi kita perlu semakin bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, kita lihat bahwa ketika Timotius dikirimkan ke sana, dan akhirnya Timotius datang dan menyampaikan pesan-pesannya kepada Paulus, dikatakan bahwa akhirnya setelah mendengar itu, Paulus mengatakan, saya sangat senang. Di dalam 1 Tesalonika 3:7 dikatakan, dalam kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh karena imanmu. Jadi itu yang dikatakan, maka kami juga saudara-saudara dalam kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur. Bisa kita bayangkan orang mengatakan seperti ini, saya dalam kesulitan tapi ketika saya dengar kamu dan saya dengar hasilnya kamu dan bagaimana kamu hidup, nggak apa-apa deh, apa yang saya alami ini nggak apa-apa. Saya tetap senang banget lihat mendengar apa yang terjadi pada kamu. Kira-kira seperti itu saudara-saudara. Dan bahkan kalau kita lihat di pasal 3 ayat 10 ya. Jadi dia ada 4 doa Paulus. Pertama itu memang dia masih ingin sekali datang dan bertemu muka dengan jemaat Tesalonika. Yang kedua, dia ingin kembali agar dibukakan jalannya untuk ketemu mereka, yaitu dengan mengirimkan Timotius meskipun tidak bisa ketemu. Yang ketiga, dia berdoa agar Tuhan melimpahkan kasih kepada semua orang seperti Paulus mengasihi jemaat. Artinya bagaimana jemaat di Tesalonika lebih mengasihi orang lain. Yang keempat adalah menguatkan hati jemaat. Jadi di ayat 13 dikatakan, kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang-orang kudusnya. Nah, setelah ayat ini kita masuk ke slide berikutnya. Jadi bagaimana cara hidup, bagaimana supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Artinya adalah bagaimana supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah yang bagian berikutnya. Living to please God. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, ini adalah ayat utama kita. 1 Tesalonika 4 ayat 1 tadi. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kamu sudah mendengar. Yang kedua, kamu memang telah menurutinya. Yang ketiga, tetapi baiklah kamu melakukan lebih lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi ada 3 bagian di situ.
Pertama adalah kamu sudah mendengar. Rekan-rekan pemuda sudah mendengar. Saya tidak tahu sudah berapa lama kalian ibadah pemuda, 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin sudah 10 tahun di GPD Antioquia ini. Kalian sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang kedua adalah kalian sudah turuti kebenaran firman Tuhan. Tapi yang ketiga dikatakan perlu dilakukan lebih bersungguh-sungguh lagi. Lebih lagi. More and more. Itu adalah sesuatu yang diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan hari ini. Nah, kalau kita lanjut ke ayat 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Tuhan, kehendak Allah. Pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Jadi ini adalah yang kita menjadi subtema hari ini, pengudusanmu. Dan saya ambil di sini adalah supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, apa sih itu percabulan itu? Dan apa sih sebenarnya ayat ini? Di slide berikutnya saya tambahkan atau mungkin bisa ditampilkan menjauhi percabulan. Saya coba buka di King James Version dan juga di NIV Version. Itu dikatakan bahwa ya karena ini adalah for this is the will of God. Karena ini adalah kehendak Tuhan. Your sanctification, and that you should abstain from fornication. Jadi, ketika saya lihat apa sih itu fornication, ternyata di dalam kamusnya itu di Oxford Language itu adalah sexual intercourse between people not married to each other. Adalah hubungan hubungan seksual yang dilakukan orang-orang yang tidak di dalam pernikahan. Dan kemudian ketika di NIV itu dikatakan bahwa that you should avoid sexual immorality, menghindari sexual immorality. Jadi percabulan itu jelas hubungan seks di luar nikah. Itu adalah yang dikatakan Tuhan bahwa dikatakan tadi bahwa inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Apa? Yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Nah, kalau kita lihat kembali apa sih contohnya? Nah, saya akan kasih 2 contoh ya yang di Alkitab ini mengenai cerita yang terkait dengan percabulan. Kita lihat di slide berikutnya mengenai Yusuf di rumah Potifar. Kalau teman-teman tahu bahwa Yusuf itu, saya pikir itu memiliki karir yang baik karena Tuhan beserta Yusuf. Teman-teman ingat bahwa itu karir Yusuf itu dimulai ketika dia dibawa sebagai budak di Mesir. Ya, budak. Jadi kalau kita lihat bahwa awalnya dia itu menjadi OB, office boy mungkin kalau di kantor, karena budak di Mesir. Kemudian dia dibeli oleh Potifar. Kemudian kepala pengawal penjara tersebut dia bekerja di Potifar sebagai OB karena memang dari budak. Tapi meningkat dan tinggal di rumah tuanya. Mungkin kalau diumpamakan sekarang yang tadinya mungkin OB third party sekarang sudah naik menjadi karyawan permanen. Setelah itu, setelah menjadi tinggal di rumah tuanya, dia bilang bahwa Yusuf sudah menjadi in charge. In charge itu sekarang menjadi, kalau dianalogikan, menjadi orang-orang yang menjadi spesialis, sudah tahu benar apa yang harus dilakukan. Kemudian dia menjadi overseer atau pengawas, menjadi manajer. Dan bahkan kalau kalian baca di kitab Kejadian 39 ayat 1 sampai 6, dia bilang Potifar left all that he had in Joseph's hands. Itu kalau semuanya dianalogikan ke sekarang itu adalah benar-benar menjadi direktur utama. Benar-benar itu menjadi orang nomor 1 perusahaan. CEO bahasa kerennya zaman sekarang. Tapi kita lihat bahwa
Kejadian 39 ayat 5, kita buka ayatnya. Dikatakan di sini bahwa sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, segala milik Potifar. Ini kita lihat bahwa semua karena berkat Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kalian sukses hari ini semua karena berkat Tuhan. Nah, mari kita lihat bahwa apa sih yang terjadi ya kalau kita hidup kudus. Hidup kudus, kehadiran penyertaan Allah yang menjadi alasan utama. Artinya apa? Kalau kita lihat Yusuf ini kalau kita lihat di dalam ceritanya tersebut bahwa kalian tahu bahwa cerita Yusuf ketika istri Potifar menggoda dia dan birahi terhadap Yusuf. Tapi Yusuf itu dia mengatakan tidak. Dan selalu mengatakan tidak. Kalau teman-teman lihat bahwa di ayat-ayat 1 sampai 21 ini, mungkin teman-teman udah tahu ceritanya bahwa istri Potifar itu selalu mencari kesempatan untuk bisa mendapatkan Yusuf. Tapi jawabannya selalu adalah tidak. Dan kalau kita baca di 39 mungkin ayat 8 sampai 9 mungkin kita baca. Nah, dia berkata, ini kita perhatikan bahwa dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Ayat 9, ini yang paling penting. Bahkan di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali selain daripada kamu, sebab engkau istrinya. Nah, ini yang saya mau garis bawahi. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Tuhan Allah, terhadap Allah. Nah, ini yang saya mau garis bawahi bahwa sebenarnya hidup kudus ini harus didasarkan oleh penyertaan Tuhan itu yang utama buat kehidupan kita. Penyertaan itu Tuhan yang utama buat pekerjaan kalian, buat sekolah kalian. That's the reason why kalian harus hidup kudus. Itu alasannya, penyertaan Tuhan. Yang kedua adalah yang saya mau bagikan adalah dalam Yusuf ini adalah Kejadian 39 ayat 10. Kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 10 bahwa walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, "Cup, ayo dong cup, cup, ayo dong cup." Dia bilang seperti itu. Tetapi Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya. Apa artinya ini? Artinya adalah hidup kudus itu adalah hidup kudus yang konsisten. Bukan sekarang kudus, besok kudis, besok lagi kudus, besoknya lagi kudis. Tidak. Kita belajar dari sini bahwa hidup kudus itu konsisten. Bahwa selalu hidup kudus. Jadi inilah, this is living. Kita ambil contoh belajar dari kehidupan Yusuf. Pertama itu adalah konsisten. Yang kedua adalah kita benar-benar kehadiran Allah itu adalah yang menjadi utama. Menjadi alasan kita untuk kita perlu hidup kudus. Kemudian contoh yang kedua. Tadi adalah contoh yang dari sisi positif. Kita lihat contoh dari sisi negatifnya. Adalah Dina dan Sikem. Dina ini adalah anak Yakub dari Lea. Dan kemudian waktu itu Yakub baru saja berdamai dengan Esau. Kemudian dia membeli tanah kepada orang-orang Sikem. Dan Dina ini adalah anaknya. Kemudian Dina jalan-jalan dan ngobrol-ngobrol sama teman-teman dan perempuan-perempuan di negeri tersebut. Sikem anak raja, orang Hewi yang tadi menjual tanahnya ke Yakub. Dan kemudian apa yang terjadi bahwa Dina ini diperkosa oleh Sikem. Kalian bisa baca di Kejadian
34 ayat 1 dan seterusnya. Nah, tetapi kita lihat bahwa ayat 3, tetapi terikatlah hatinya Sikem kepada Dina. Ya mungkin kelihatannya Sikem sudah berbalik dan jatuh cinta beneran ke Dina. Kelihatannya. Tapi apakah itu yang berujung menjadi manis sampai seterusnya? Ternyata tidak. Seperti awalnya terlihat baik, meskipun sudah terjadi, akhirnya kelihatannya bagus. Oh, Sikem sepertinya benar-benar nih mau nikahin si Dina. Tetapi apa yang terjadi? Kita lihat bahwa di ayat 25b, semua orang-orang laki-laki ya 25b dikatakan bahwa keluarganya anak-anaknya Yakub menyerang dan membunuh semua laki-laki yang ada di kota Sikem, yang keluarganya Sikem. Nah, ini yang terjadi, bencana yang terjadi, bahwa semua keluarganya Sikem meninggal, dibunuh. Dan yang kedua adalah dari sisinya Dina sendiri, keluarganya, orang tuanya merasa terancam. Dikatakan bahwa kalau kita lihat bahwa ayat 30b, si Yakub mengatakan kepada anak-anaknya, kalian membusukkan namaku. Kalian membusukkan namaku, dan mereka apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kalah. Dan kita lihat di perikop selanjutnya, disinilah Yakub harus pindah ke kota Betel. Nah, this is living. Apa yang harus kita lakukan di sini? Bahwa hidup tidak kudus itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Hati-hati teman-teman pemuda, dari hal-hal yang kecil. Makanya kalau kita tahu itu tidak benar, hal-hal yang kecil, stop melakukan itu. Itu adalah jangan dilakukan karena berakibat fatal. Itu yang mau saya share dalam konteks Dina dan Sikem ini di dalam kehidupan kita. Nah, slide berikutnya berbicara mengenai apakah sudah terlambat untuk mulai lagi hidup kudus. Nah, mungkin ada teman-teman yang saya lihat, dia konsisten seperti Yusuf. Atau mungkin juga ada teman-teman, rekan-rekan pemuda yang merasa, wah kayaknya gue kayak Sikem banget nih. Atau gue kayak Dina nih. Apakah terlambat sudah? Atau masih ada jalan, masih waktukah? Kita baca di Yeremia 18 ayat 3-6, atau mungkin Yeremia 18 ayat 4. Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pemandangannya. Jadi kalau di yang versi bahasa Inggrisnya dibilang bukan broken tapi lebih ke marred. Marred itu adalah ada yang rusak di dalam penampilannya atau kualitasnya atau berubah bentuk atau spoil. Nah, itu adalah kata yang digunakan di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, artinya apa? Bahwa sungguh-sungguh bertobat kepada Tuhan, sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan akan membentuk kembali hidupmu. Tetapi bahwa jangan lupa kalau kamu sekali bertobat, besok berbuat lagi, itu adalah hal, kamu bayangkan saja, hari ini sudah dibentuk bejana, besoknya lagi berubah lagi. Nah, itu sesuatu yang kita bisa lihat bahwa itu sesuatu yang sangat susah, karena membuat bejana itu dia harus dilumatkan dulu, baru kembali dari awal lagi. Nah, atau mungkin hanya ditambal, saya nggak tahu, tapi membuat sesuatu yang baru, membentuk sesuatu yang baru tidak mudah. Jika kalian ingin, anak-anak muda, saya ingin menekankan sekali lagi, saya rindu melihat kalian semuanya sukses. Apalagi orang tua kalian. Dan bahkan juga saya percaya bahwa Bapak Gembala dan kami semua di sini rindu melihat kalian sukses dan maju. Tetapi
inilah kebenaran firman Tuhan. Tidak terlambat untuk bertobat. Mari kembali ke jalan Tuhan. Seperti tukang periuk, seperti bejana di tangan tukang periuk. Dia akan kembali membentuk kalian, membuatnya menjadi indah, menjadi berhasil di dalam tangan Tuhan. Itu yang mau saya sampaikan. Bagian yang keenam di the day of the Lord, di slide berikutnya, saya mau lihat bahwa ini menjadi alasan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Kenapa hidup berkenan kepada Tuhan, hidup kudus kepada Tuhan? Karena suatu saat nanti Tuhan akan datang, hari kedatangan Tuhan. Karena akan ada kehidupan setelah kematian atau kebangkitan setelah kematian. Inilah alasan lain kenapa kita harus hidup benar-benar sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini adalah bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan. Kenapa? Karena adanya kebangkitan setelah kematian. Karena itu dikatakan yang terakhir adalah di 1 Tesalonika 4 ayat 18, maka kita harus menguatkan hati sesama teman-teman kita dan mari kita memberikan nasihat kepada teman-teman kita. Ayat dari slide yang terakhir itu bagian yang ke-7 atau itu adalah perikop terakhir, bagian-bagian akhir di Tesalonika. Itu adalah final instruction. Nah, ada beberapa hal yang disampaikan di bagian terakhir dari kitab Tesalonika ini. Yang pertama adalah jangan bersantai. Jangan bersantai, kenapa? Karena kehidupan ini semakin cepat. Tidak terasa sekarang sudah September, sebentar lagi Oktober, November, Desember, sudah Natalan 2022. Jangan bersantai. Terus maju. Terus bekerja. Jangan bersantai. Terus melayani Tuhan. Kita lihat dari 1 Tesalonika 5 ayat 6. Coba dibuka 1 Tesalonika 5 ayat 6 kalau ada. Atau kalau baiklah kita, bahkan dikatakan sebagai baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar. Nah, yang kedua adalah kita buka di 1 Tesalonika 5 ayat 12. Ini adalah ayat-ayat di bagian terakhir dari Tesalonika. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan, yang menegur kamu. Nah, dikatakan bahwa jadi kalau kita hormati pemimpin-pemimpin kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan, artinya ini termasuk pemimpin rohani, pemimpin gereja, Bapak Gembala, itu hormati. Bahkan di ayat 13 dikatakan, bisa dibuka ayat 13, dikatakan kalau dalam bahasa Inggrisnya, to esteem them very highly in love for their work's sake. Artinya apa dalam Google Translate itu? Esteem itu menghargai, mengapresiasi atau menghargakan. Jadi memvalue. Nah, ini saya mau membagikan teman-teman bahwa pada saat bahwa untuk menghargai kembali pemimpin-pemimpin rohani kita, menghargai apa yang mereka lakukan karena mereka mendoakan kita, mendoakan kalian. Nah, saya ingin membagikan satu hal terkait dengan tidak ada sesuatu yang gratis. Misalkan seperti ini, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang gratis, kita akan menjadi terus dapat sesuatu yang gimana ya? Maksud saya mau mengatakan bahwa kita itu kalau ayat-ayat firman Tuhan dibagikan, kebenaran firman Tuhan dibagikan, itu kita sudah mendapatkan. Kita sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya teman-teman pemuda itu menabur. Menabur itu bisa dalam bentuk tenaga atau bisa juga dalam bentuk hasil bekerja kalian dari uang yang perlu ditaburkan ke pekerjaan Tuhan. Terus yang berikutnya adalah bersukacitalah senantiasa. Kita baca di
1 Tesalonika 5 ayat 16, simple dan singkat. Bersukacitalah senantiasa. Tapi kita bisa melihat lebih jelas di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Di sini dikatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga dan pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan, kambing domba. Jadi kambing domba itu pada zaman dahulu itu adalah tabungan mereka. Mereka kasih makan, jadi besar, dijual. Itu merupakan tabungan mereka. Terhalau dari kurungan. Bisa dibayangkan tabungan kira-kira langsung habis, saudara-saudara, rekan-rekan pemuda. Tetapi apa kata firman Tuhan? Tapi yang berikutnya yang 18, aku selalu bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Tuhan, Allah yang menyelamatkan aku. Jangan khawatir, Allah yang akan menyelamatkan kita, Allah yang menyelamatkan kamu. Nah, dua yang terakhir adalah ayat 21, ini juga yang disampaikan di pesan-pesan terakhir di kitab ini. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Anak-anak muda, saya ingatkan, kalian adalah orang-orang yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan, ujilah segala sesuatu dan langsung pegang yang baik. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu hold fast that which is good. Apa yang baik kalian lakukan dan kalian pegang. Ayat terakhir bahwa ayat 22, kita lihat di ayat 22, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Jadi abstain from all appearance of evil. Jauhkan dirimu dari segala kejahatan. Tidak ada gunanya kumpul-kumpul di satu tempat yang harusnya anak-anak Tuhan tidak berada di tempat itu. Menjauhlah. Jangan sampai seperti Dina yang tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, dia bermain-main ke tempat yang mungkin seharusnya dia tidak ke situ. Saya menasihatkan kembali ke rekan-rekan pemuda, jauhkanlah dirimu dari segala kejahatan. Itu adalah dari yang bisa saya sampaikan, ayat-ayat yang dari pasal-pasal yang terakhir atau bagian yang terakhir di kitab Tesalonika. This is living. Ini adalah bagaimana cara kita hidup. Hidupnya seperti apa? Menyenangkan hati Tuhan. Lebih dan lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa saya sharingkan di kebaktian di ibadah pemuda sore hari ini. Biarlah ibadah ini biarlah renungan ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh juga menjadi berkat buat rekan-rekan pemuda yang mendengarkan. Puji Tuhan, sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk kami kembali hidup kudus Tuhan. Tuhan tolong kami anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Tuhan pegang tangan kami, Roh Kudus. Tuhan ingatkan kami selalu agar kami boleh berjalan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Teman-teman kami Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Teman-teman kami Tuhan yang dalam kesulitan dan dalam sakit Tuhan, Tuhan tolong Tuhan Yesus. Tuhan tolong juga Tuhan orang tua mereka di dalam segala kesulitan selama COVID-19 ini Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Tuhan juga berdoa buat studi mereka Tuhan, tolong mereka Tuhan. Jadikan mereka anak-anak-Mu yang membawa Tuhan, membawa sinar kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kampus mereka. Juga buat teman-teman Tuhan, kami yang sedang bekerja, kami berdoa biarlah Engkau menjadikan mereka kepala Tuhan, tidak ekor. Biar di dalam pekerjaan mereka boleh menjadi naik terus dan tidak turun. Karena itu adalah janji-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan permintaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anak muda Antioquia dan siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, buat Antioquia Youth Online yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai kepada akhirnya.
Kami bersyukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kami, khususnya melalui ibadah ini. Kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami senantiasa ada dalam kekudusan, dan kami selalu menjadi anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh anak-anak muda-Mu, di dalam pekerjaan, di dalam studi, bersama dengan keluarga, dalam kehidupan pribadi. Engkau Allah yang selalu memberkati kami semua. Tuhan, apabila mereka bergumul tentang pekerjaan, Engkau juga Allah yang membuka jalan dalam segala sesuatunya. Berkati anak-anak muda-Mu dengan bakat dan talenta, apapun yang mereka dapat kembangkan untuk menjadi berkat bagi sesama, dan tentunya untuk menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh pelayan-Mu yang sudah ambil bagian di dalam Antioquia Youth Online ini. Apapun bidang bentuk tugas pelayanan mereka, semua ada dan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka sudah persembahkan untuk Tuhan, bakat talenta, segala sesuatunya biarlah Tuhan kembangkan lebih lagi, agar mereka dapat pakai untuk semakin menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Dan kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang akan menyaksikan lewat YouTube GPD Antioquia Tebet, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga Allah yang memberkati kehidupan mereka. Biarlah Engkau juga Allah yang mengurapi mereka dan menjadikan mereka kudus seperti menjadi kerinduan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Inilah yang menjadi doa dan ucapan syukur kami. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa negara kami dalam tangan Tuhan. Pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai ke daerah, bahkan sampai ke tingkat lokal. Aparat pemerintahan kami, baik TNI Polri, para petugas medis yang sampai saat ini juga masih ada di garda terdepan untuk berjuang, membawa bangsa kami untuk mengatasi kiranya Tuhan situasi pandemi ini. Engkau Allah juga yang memberikan kekuatan dan perlindungan. Berkat Allah ada atas bangsa negara kami senantiasa. Gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu dan menyampaikan berita kebenaran tentang Tuhan, meneguhkan, menguatkan umat jemaat-Mu, khususnya anak-anak muda, supaya kami semakin teguh dan kuat, supaya kami semakin kudus dan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami mengucap syukur dan kami akhiri Antioquia Youth Online. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari setiap kita dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya atas kita dan memberikan damai sejahtera-Nya. Anak-anak muda, kembalilah ke dalam aktivitas atau pekerjaanmu masing-masing. Dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan penghiburan, kekuatan, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus akan selalu menyertai setiap kita. Pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Antioquia Youth Online kami akhiri. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan memberkati. Knowing there's a reason, all my dreams come alive. Life is for living. With you, I've made my decision. You lift me up, fill my eyes with wonder. Never young in your love, sweet and breathing. With you, no moment is wasted. See the sun.
love, I'm complete. There's nothing like living with you. This love you're created, I choose. See the sun now bursting through the clouds, black and white, turn the color all around. All is new in the Savior I am found. This is perfect now. This is living now. Take me higher than I've been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Maybe I didn't know we're living it. Is it love? It was, am I living it? Do I live in it? So astounding. Love is an ocean, you can drown me. The sweet embrace, the lovely taste, I taste and see. I'm in the greatest place to be. It means I will never need an umbrella. I'm cool in the cold and the hot, where I oil or river ever. Understand, I'm a man in the hands of good sense. And we facing a life I never known to touch. Outside my blood, but like what's to dream of, what's to hope in, what's to die for and live to know. And this is living, the life I'm given to give. I'ma leave it to death. So what's to dream of, what's to hope in, what's to die for and live to know. And this is living, the life I'm given to give. I'ma leave it This is living now. This is living now. You take me higher than the been before. It's your perfect love that sees me soar. Got your freedom is an open door. You are everything I want and more. Antioch, demikian ibadah Ayo kita pada sore hari ini. Kalau ada kritik dan saran dalam ibadah ini, silakan scan barcode atau akses link di bawah ini. Jangan lupa besok ibadah pemuda dan remaja kita melalui Zoom meeting jam 17.30 WIB. Dan jangan lupa juga sosial media kita di follow, ada Instagram, ada Facebook, ada YouTube GPDI Antioquia. Sampai jumpa di Ayo bulan depan. Tuhan Yesus memberkati.